Yakinkan hati bahwa harta tak bisa dibawa mati. Yakinkan hati kain kapan tak berkantong, tak satu pun materi dunia nan bisa dibawa ke dalam kubur. Oleh karena itu, jangan kikir, jangan sempilek, jangan kedekun, jangan takut berbagi. Karena semua yang dicari, harta yang dicari dari pagi sampai malam, dari malam sampai subuh, dari subuh sampai siang, tinggal. Kebun sawit tinggal, kebun kota tinggal, ruko tinggal, gaji pensiun tinggal, aset tinggal. Kalaulah mati, tinggal sado bapak dan ibu. Kalau ndak nak tinggal bisa dibawa, waktu hidup kau infakkan, sedekahkan, bangunkan masjid, tolong pembangunan masjid, pembebasan tanah, tolong untuk pembangunan Masjid Agung Al-Madani. Insya Allah mati kita tidak akan menyesal, karena kita berkirim semasa hidup dulu, waktu kita mampu berkirim bapak dan ibu. Yang terakhir, kenapa tidak boleh kikir Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap kepengurusan Masjid Agung Madani Kamang Baru Kabupaten Sejunjung beserta segenap unsur jajaran kepengurusan, khatib, imam, bilal, gharib, syiah masjid dan seluruh pengurus-pengurus yang lain. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, ikatan remaja Masjid Agung Madani, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid Agung Madani Kamang Baru Kabupaten Sejunjung yang hadir pada malam ini dalam mensyiarkan mendirikan malam-malam Ramadan. InsyaAllah semua kita yang hadir di Masjid Agung ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali tausiah setelah Ramadan ini dengan kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita masih dapat melaksanakan ibadah di malam-malam Ramadan. Ketahuilah bapak dan ibu, yang mesti kita kejar di bulan Ramadan itu adalah malamnya. Sebab malam itu
yang dimuliakan, ketika ulama membandingkan antara 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ternyata kedua-duanya sama mulia. 10 terakhir Ramadan mulia, 10 pertama Zulhijjah mulia. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata kemuliaannya tidak sama. Yang bagian Ramadan mulia malam hari. Kalau 10 pertama Zulhijjah kemuliaannya siang hari. Jadi 10 pertama Zulhijjah kita tingkatkan amal saleh di siang hari. Tapi kalau Ramadan ini kita tingkatkan amal saleh di malam harinya. Apa sebab? Sebab kemuliaan Ramadan itu karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan lewatnya Pak Ustaz? Bukan siang hari. Lailatul Qadar itu namanya malam kemuliaan, maka dipastikan dia hadir di malam hari. Namanya saja malam Lailatul Qadar, maka tidak mungkin dia datang di siang hari. Oleh karena itu kita ini dituntut mendirikan malam-malam Ramadan. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Semoga sampai malam terakhir kita Allah berikan kekuatan, semangat. Sebab Lailatul Qadar itu kata Rasulullah, taharru Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar fil witri, malam ganjil, fil witril asril awakhir min Ramadan, 10 malam ganjil di bulan Ramadan. Kisi-kisi gambaran dari Rasulullah, Lailatul Qadar itu 10 terakhir malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Kata sebahagian ulama, Lailatul Qadar itu sering di malam terakhir, kalau tidak 27, 29 Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, persiapkan kesehatan, siapkan semangat, spirit. Insya Allah masjid kita membuat program iktikaf 10 terakhir. Kita ingin keberkahan itu diperoleh oleh Masjid Agung, Jemaah Masjid Agung Madani, Jemaah Masjid Agung Madani masyarakat Kamang Baru, Si Junjung. Insya Allah kalau malam keberkahan itu diperoleh, negeri ini akan menjadi bertuah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Agung Madani Kamang Baru Si Junjung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Ustaz Bom Kampar kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Kamang Baru. Kami beberapa kali ke sini Bapak dan Ibu, dan malam ini kembali kami hadir berjumpa dengan Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Madani. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menambah ilmu dan membangkitkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami terkejut tadi protokol anak kami main hantamnya langsung aja panggil. Oh ini main gas aja nampaknya di masjid tuh. Luar biasa. Tadi sudah sholat tarawih, alhamdulillah.
Salat Isya berjamaah apa keutamannya Pak Ustaz? Man shallal Isya fi jama'atin, siapa yang salat Isya berjamaah, ternyata salat Isya berjamaah termasuk salah satu salat yang berat dilakukan oleh orang munafik. Asqalu 'alal munafikin hataini salataini, ada dua salat yang berat dilakukan oleh orang munafik, yaitu salat subuh dan salat Isya berjamaah. Yang tadi ikut salat Isya berjamaah, insya-Allah terlepas dari penyakit nifak atau munafik. Insya-Allah kita selamat dari penyakit munafik. Amin ya rabbal alamin. Salat tarawih, apa pahalanya Pak Ustaz? Ini puncak pahala salat tarawih. Salat tarawih pahalanya tidak hitung dari jumlah rakaat, bukan 20, bukan 8, bukan 36, bukan 48. Puncak pahala salat tarawih adalah man qama ma'al imam, siapa yang ikut salat bersama imam hatta yansarif, sampai selesai imam witir, sampai selesai witir. Ini puncak pahala solat tarawih Bapak Ibu. Ternyata pahala solat tarawih itu yang paling banyak ikut solat sampai witir dengan imam, baik itu 8 maupun 20 atau 36 atau 48 rakaat. Pokoknya dia ikut witir dengan imam. Siapa yang ikut witir solat tarawih bersama imam, kutiba lahu qiyamu lailatin, dia diberikan pahala seperti orang yang salat malam semalam penuh Bapak dan Ibu. Itulah puncak pahala salat tarawih, ikut witir bersama imam. Pesan Ustaz Bom, jangan qalu-qalu besoklah solat tarawih, ikut witir. Ya 20 nan sok-sok awak 20 nak biasalah pandanya, hilang pahalanya. Hilang pahala solat malam semalam penuh. Ustaz Bom biasa solat tarawihnya 20, 36, tapi malam ko ambo ikut imam witir 8. Apa sebab? Karena ambo ingin mendapatkan pahala seperti solat malam semalam penuh. Kalau Ustaz Bom mundur waktu 8, mundur kami, mundur ambo, hilang pahala witir bersama imam. Pahalanya cuma salat 8 rakaat. Makanya ikut witir. Nanti anak-anak awak diajarkan Bapak dan Ibu, jangan keluar. Nanti Pak Ustaz 10 terakhir katanya itikaf. Macam mana nanti kalau awak ingin salat malam, boleh tak menyambung kalau siap tu witir? Kita witir setelah tarawih, boleh tak salat lagi? Boleh. Kalau ingin Bapak Ibu membatalkan witir tadi, nanti malam bangun salat 1 rakaat. 1 rakaat salat membatalkan witir. Salat 1 rakaat niatnya membatalkan witir. Berarti salat kita 4. Tadi 3, nanti bangun malam 1. 1 tambah 3 4. 4 tidak witir karena 4 genap. Salat tahajud kita 8. Setelah itu kita baru melaksanakan witir kembali. Jadi boleh witir 2 kali, tapi dibatalkan witir terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Cara membatal witir macam itu. Nanti kalau ada jemaah Masjid Agung Al-Madani, setelah witir dengan imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tiba-tibanya langsung berdiri Pak. Ini 10 terakhir. Nanti akan dijumpai di masjid ni ada orang setelah witirnya langsung berdiri, tidak ikut salam dengan imam witir. Janta qajwi loleh, berarti dia membatalkan witir. Salat 1 rakaat berdiri menjadi 4. Nanti dia salat malam lagi, salat tahajud, dan akan melaksanakan witir. Kalau ada besok nan togaknya orang salam
inyo togak. Berarti togak 1 rakaat itu, berdiri 1 rakaat, dia membatalkan witir. Jangan awak bercokak le di masjid usuk le. No di masjid lain bercokak tu pak. Cuman nak aman jangan di masjid kau batalkan. Kalau bagusnya di rumah batalkan witir, jangan di masjid. Nanti jemaah yang tak tentu kaji, inyo bercakap, inyo nanti ribut. Apa tu? Tu kaji bau, sosek tu inyo. Itu masalahnya besok. Mentang-mentang awak lah tentu kaji besok dibuat. Nampak di orang lain tak tentu. Ustaz Bom jelaskan malam ini di Masjid Agung Al-Madani bahwa witir bisa dibatalkan dan nanti malam pun kita bisa sholat witir. Kenapa Ustaz Bom sampaikan niko? Sebab program iktikaf nanti kalau terrealisasi di Masjid Agung Al-Madani iko, jangan kita takut, jangan kita salah, nanti itu bisa sholat lagi malam, sholat tahajud, dan bisa witir 1 kali lagi. Berarti witir 2 kali bapak dan ibu. Cuman dibatalkan witir yang waktu tarawihnya. Baik bapak ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan dari Ramadan dari diri kita? Kehadiran Ramadan iko apa yang diinginkannya dari diri awak? Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan ini hadir agar kita memiliki rasa empati. Ramadan ini akan menimbulkan rasa empati bagi umat Islam. Islam tidak hanya membuat kita simpati bapak dan ibu. Islam menuntut kita menjadi orang yang empati. Dan itulah kehadiran Ramadan, agar kita menjadi orang yang empati kepada orang lain. Apa arti simpati, empati di Ustaz Bom? Kalau simpati, kita sedih ketika melihat orang lain sedih, melihat orang susah di jalan, ada orang yang memegang ember minta sedekah di jalan, di lampu merah. Awak di dalam auto bercakap, apa nyonya awak di dalam auto bapak dan ibu? Kasihan ambo menengok ibu-ibu itu sambil memegang ember sabun, dia memegang anaknya minta sedekah. Kita kasihan di dalam mobil melihat orang susah yang sedang minta sedekah. Itu namanya simpati, kasihan, iba, perasaan iba, itu namanya simpati. Apakah Islam hanya menuntut kita simpati, hanya iba kepada orang lain? Tidak. Islam bukan hanya simpati bapak dan ibu. Ternyata agama Islam akan membuat kita dengan kehadiran bulan Ramadan, dengan puasa di siang hari, kita akan menjadi orang yang empati. Empati adalah kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ketika kita melihat orang-orang yang tak mampu makan, sekali dalam 2 hari dia cuma makan. Orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, bapak dan ibu, mereka yang tinggal tidur di pasar, diusir oleh orang. Banyak saudara-saudara kita di pelosok yang kehidupan mereka kita tak tahu apakah mereka makan atau tidak. Makanya bapak dan ibu, ketika kita disuruh oleh Allah berpuasa di siang hari, sebenarnya puasa itu adalah, hei hambaku, hei bom-bomnya Allah Ta'ala, engkau kalian puasa di siang hari, rasakanlah apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kalian yang tidak makan, yang hanya sekali makan dalam 2 hari. Kadang mereka makan, kadang tidak. Bagaimana susahnya mereka mencari makan? Maka dengan berpuasa kita disuruh oleh Allah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Lalu apa efeknya Pak Ustaz? Apa hasilnya sebulan ini?
ternyata bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, puasa 1 bulan ini akan menghilangkan, mengikis sifat kikir yang ada dalam diri kita. Yang ingin Ramadan keluarkan dari diri kita, kita hadir di bulan Ramadan, Ramadan datang kepada kita, kita berpuasa di siang hari, ternyata puasa Ramadan akan menghilangkan sifat kikir, sempilik, karyang, lokek, kedekun yang ada di dalam hati kita, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Maka puasa koro akan menghancurkan sifat kikir, akan menghilangkan sifat takut berbagai yang selama ini dia tak berbagai, yang selama ini dia berpikir untuk bersedekah, yang selama ini dia menimbun, menyimpan, menghitung harta. Maka puasa Ramadan datang, dengan berpuasa kita tidak akan kikir. Puasa menghilangkan sifat kikir. Belum puasa, sebenarnya kita sudah diminta untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Puasa bukan bulan yang tidak memerlukan uang. Justru puasa inilah bulan yang paling banyak mengeluarkan uang. Makanya umat Islam terdidik, terajar, bulan puasa akan membuat kita menjadi orang yang dermawan, tidak kikir. Habis Ramadan semakin semangat kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kikir dalam bahasa Arab itu ada 2. Al-Quran membahasakan kikir dengan 2 kalimat. Begitulah Allah, begitulah Al-Quran berbahasa luar biasa. Dalam Al-Quran itu bapak dan ibu, kikir dalam bahasa Arabnya bakhil. Bakhil artinya kikir. Kemudian yang kedua suhun, artinya kikir jua. 2 bahasa kikir dalam Al-Quran dan hadis. Sojie bakhil, sojie suhun. Sojie bukhlun, sojie suhun. Apa bedanya Ustaz? Kikir ada 2 macam, dan 2-2 kok ada di tengah-tengah awak, ada di dalam hati awak, ada di dalam jiwa raga awak. Bukhlun, orang yang bakhil, orang yang kikir, dia tidak mau mengeluarkan hartanya, dia tidak ingin hartanya dimiliki oleh orang lain, dia tidak ingin hartanya sampai kepada orang lain. Itu bahasa Al-Quran hadisnya bukhlun, bakhil. Tapi kalau suhun, pelit, ndak pelit je le bapak dan ibu, datuk pelit le. Indo ongkang kikir. Apa bahasanya suhun? Suhun itu hartanya tidak boleh sampai kepada orang lain, dan harta orang lain dihantamnya bapak dan ibu. Itu suhun tu, ndak bukhlun tu dah. Rokok inyo ndak boleh dihisap de orang, nan rokok orang dihantamnya tahu itu ndak kiki je dulu. Indo ongkang kiki nan cina tu dulu. Tapi kalau rokoknya ndak boleh dihisap de orang, itu kikir. Tapi kalau lah sudah rokok dia tak dapat dihisap orang, nan rokok orang dihisapnya tarwe, itu bukan sekadar kikir, tapi itu dula induk ongkang kiki do bapak dan ibu. Makanya berhati-hati bapak ibu yang dimuliakan Allah. Salah satu penyakit yang ditakutkan Nabi masuk ke dalam hati, penyakit nan berbahaya tu bukan jantung. Kalau poi wak ke rumah sakit umum, datang ke Pekanbaru awal Bros Hospital Santa Maria, berapa daftar penyakit? Jantung, tumor, kanker, paru-paru, koroner, lambung, asam urat, gula, diabetes gula, kolesterol. Yang berbahaya dan mana Pak Ustaz? Penyakit dan berbahaya bukan yang ada di daftar rumah sakit. Ada penyakit yang berbahaya, dia tidak ada di daftar, ternyata itu penyakit yang ditakutkan oleh Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah,
jangan sampai hati ini dimasuki oleh penyakit bukhlun. Apa itu bukhlun? Kikir, tak mau berbagi, tak mau mengeluarkan harta. Ternyata penyakit yang paling berbahaya yang akan membuat orang rugi sengsara adalah dia kikir dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh kikir? Apa bahaya kikir dalam Islam ni Pak Ustaz? Sehingga Ramadan hadir mengikis sifat kikir. Satu, bahaya kikir Bapak dan Ibu, orang yang tidak mau berbagi, orang yang hanya menghitung harta, mencari harta, menyimpan harta, kemudian dia hitung, dia cari, dia simpan, tak dia keluarkan hak orang lain, tak dia keluarkan hak fakir miskin, tak dia keluarkan hak anak yatim, tak dia keluarkan hak masjid, tak dia keluarkan hak musalla, hak TPA, maka Allah akan mengancam orang yang tidak mengeluarkan hak orang lain. Orang yang kikir, bahaya pertama akan mengundang kebencian Allah Subhanahu wa taala. Sifat kikir akan mendatangkan kebencian Allah. Allah benci dengan orang yang diberikan harta, kemudian dia hanya menyimpan, dia menahan, dia menghitung. Sudah dicari haroto tapi tidak disalurkan, tidak dia keluarkan. Dia hanya menghitung dan menyimpan, hitung simpan, hitung simpan, hitung simpan. Ternyata itu dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci Allah Pak Ustaz? Karena harta hanya sekadar titipan Bapak dan Ibu. Kalau tidak kita balikkan lagi kepada Allah, Allah marah. Maka yang menitip pasti marah. Yang diberikan titipan jangan ditahan, yang diberikan amanah jangan disimpan. Allah beri kita harta, Allah beri kita titipan. Kebetulan hidup kaya, kita sukses dalam jualan, kita sukses dalam berdagang, kita sukses dalam berusaha. Maka harta yang Allah bagi, yang Allah titipkan, jangan ditahan, jangan disimpan. Karena Allah ingin harta itu kita salurkan, biar kita selamat. Ketika nanti Allah tanya, kemana engkau arahkan harta ini si fulan? Engkau dapat dari mana? Kemana engkau arahkan? Itu pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita di akhirat. Pertanyaan yang paling banyak Bapak dan Ibu, yang membuat orang-orang kaya lambat masuk surga adalah tentang harta. Bukan tentang umur, bukan tentang masa muda, bukan tentang ilmu. Pertanyaan yang paling lama di akhirat itu adalah an malihi, harta yang ada, yang Allah berikan. Min aina tasabahu, dari mana kalian peroleh? Wa ma anfaqahu, kemana kalian arahkan? Orang kaya lambat masuk surga. Kenapa? Karena dia banyak pertanyaan. Betul kata Nabi, orang fakir akan dahulu masuk surga ketimbang orang kaya. Tapi kalau orang kaya, hartanya dia titipkan kembali kepada Allah, Allah bagi dengan dia, kemudian dia kembalikan kepada Allah. Tentu orang kaya dermawan akan lebih dahulu memasuki surga, sebab di tangannya harta tak lagi tersisa. Dia infakkan, dia infakkan, dia infakkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau ditahan-tahan, bapikiunya, takwiknya babagi, takwiknya hilang, tak yakinnya dengan sedekah, tak yakin dengan pembangunan di akhirat. Di akhirat dia akan lambat masuk surga. Yang copek masuk surga, uang yang miskin-miskin Bapak dan Ibu. Makanya awak nandak kayo jangan risau leleh, copek awak masuk surga. Kalau nan kayo-kayo nan ada di Kamang Baru nak masuk surga copek, jangan disimpan-simpan haroto, jangan ditahan-tahan haroto. Selagi Masjid Agung Al-Madani membutuhkan sumbangan, membutuhkan infak sedekah, disitulah peluang kita agar harta itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Tapi kalau sempat ditahan, disimpan, dihitung, dicari, dihitung, dicari, ditahan, disimpan, maka Allah pasti akan murka, mendatangkan musibah, bencana di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yakin dan percayalah, harta piti tak dapat menolong kita di dunia, bapa dan ibu. Siapa orang Kamang Baru nak tak percaya, wak tes biswa. Piti nan banyak tak bisa menolong awak dah. Piti mana nan bisa menolong? Cuba sabut ke ambo. Piti banyak, selera makan hilang. Apa guna piti banyak? Cuba jawab dia amak. Piti banyak, tapi selera makan hilang. Indah awak nan mati dan sakit dah. Bau selera makan hilang. Jangan sakit kronis ruangan ICU le. Selera makan aja hilang. Tak bisa dek piti tu membalikkannya lah bapak dan ibu. Cailah ubek membalikkan selera makan tu. Tu tanda piti nak bisa menolong dah. Jangan gila-gila bono ke piti ke le. Tak bisa dek piti tu menolong awak dah. Tu kalau nak berpiti ustaz, tambah parah malah. Antu tambah parah malah bapak ibu. Sanan berpiti je parah, apa boleh nak berpiti le? Jangan salah kaji lah bekau le. Berarti awak nak perlu berpiti dah. Ini parah ni. Tak bisa. Cuman awak yang berduit jangan bangga. Sebenarnya harta tak dapat menolong di dunia bapak dan ibu. Kalau sempat duit tu bisa menolong, tak mungkin orang kaya bolak-balik masuk rumah sakit. Iku bolak-balik masuk rumah sakit, awak nak berduit kadang-kadang. Tanda duit nak bisa menyembuhkan. Dokter yang paling hebat, rumah sakit yang paling terkenal, alatnya paling canggih, dibawa baubek ke Malaka, operasinya tak tanggung-tanggung. Di Singapura, tengoklah artis yang kena penyakit kronis, kanker, yang kena penyakit serviks, dibawa operasi ke Singapura. Apakah mereka sehat? Tidak. Harta miliaran habis dioperasi, mereka tetap meninggal dunia. Sampai meninggal diobat. Apakah harta dapat menolong? Buka mata bapak dan ibu. Betul kata Rasulullah, harta takkan bisa menolong kita di dunia. Makanya jangan pernah mempertuhankan harta. Karena harta kalau tidak dikembalikan kepada Allah, tidak dikirim ke akhirat, demi Allah harta tak akan dapat menolong kita bapak dan ibu. Justru haroto kono membuat wak ponyong. Lu nak do haroto le ndak wak ponyong do. Kini kabun sawit lah do ponyong wak Kini ruko lah 5. Dulu ruko cieknya pai masaji. Kini ruko lah 5 ndak pai masaji do. Tu tanda haroto membuat ponyong bapak dan ibu. Betul? Dulu ndak ada oto dolo mak lolok awak. Kini lah 3 oto ndak wak lolok-lolok leh. Nyo menengok oto je tahu. Jago jam 1 tengok jo Pajero Sepot. Jago jam 3 tengok jo Fortuner. Dulu ndak nak wak Fortuner Pajero lolok wak bapak ibu. Iya mak. Iya nak. Dulu lemari nak ada isi ameh dah. Tak ada isi cincin-cincin. Sodap lolo amak jam 9. Kinilah banyak simpanan, omeh, cincin, kartu kredit. Ndak lo mak lolo le. Lah acok jago, acok basien, basiennya. Dia apa? Karena harta betul takkan mendatangkan ketenangan bapak dan ibu. Kareh ustaz tu. Tu mak acara di siap Isya dek kareh golah. Siap tarawih. Ambo mendongo pemaparan pengurus masoji tadi. Itu simbah darah ambo bapak ibu. Masoji ancak ko berutang rupanya nyambo. Banyak utang masoji ko rupanya. Sampai bermiliar utang masoji ko. Allahu Akbar. Berarti kiki om si gogonya dia. Langsung ambo ponis sekali bapak ibu. Aku nak bulio kaji podeh ke gogonya dia. Tadi khutbah Jumat dia lah sakit telinga apa-apa ko rembuan. Ambo benar beda mak. Malam ko datang sama amak dia tambah sakit le telinga le. Kajinya memang iko. Bulan puasa ko supaya awak banyak berbagi. Yang punya harta jangan disimpan. Kapan berbagi yang bagus? Bulan Ramadan. Tengoklah perkembangan awak ini. Kalau ingin harta bermanfaat di akhirat, bangunkan istana di akhirat. Buat istana mega.
kirimkan ke akhirat bapak dan ibu. Berkirim ke akhirat. Jangan sibuk membangun di dunia sementara kita lupa pembangunan kita di akhirat. Pembangunan awak di akhirat dengan dipikir, jangan mabuk dan ambil rumah di dunia, pikirkan rumah kita di akhirat. Makanya dengan berkirim sedekah kita sedang membangun rumah istana kita di surga. Biarlah tak bau merancak di dunia, tapi istana besok di surga insyaAllah. Amin. Biarlah kecil rumah di dunia, biarlah 3 kali 6 rumah di dunia kok, tapi di surga istana. Kenapa? Kena rajin berinfak, bersedekah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Orang kini pembangunan di dunia nanti dibuat rumah ancak-ancak di dunia, 7 rumah di dunia nanti pakai cik. Sementara di akhirat alun tentunya punya rumah leh. Makanya awak pikirkan rumah di akhirat. Ada kisah bapak dan ibu. Kisah itu selalu disampaikan oleh Ustaz dari Sulaiman. Ada 2 orang pekerja yang bekerja di Korea. Gajinya per bulan 50 juta. Si A dengan si B bekerja di sebuah perusahaan di Korea dengan gaji 50 juta per bulan. Kata si A, mak godang gaji ko. Kalau macam ko gaji yo berkirim ke kampung ke omak den separuh ko. Kata si A berniat berkirim 25 juta setiap bulan kepada omaknya. Kata si B, dek si B kota omak. Apa kata si B? Ayo lo mak bilo tu masuk awak lo mak di Korea gale. 50 juta go pas go. Kanden rental auto mewah, kanden rental apartemen mewah. Pokoknya makan lomak-lomak pas 50 juta sebulan habis. Kata si B. Akhirnya bapak dan ibu terima gaji pertama langsung dikirim oleh si A ke kampung 25 juta. Si B menerima gaji langsung habis tande di sofa di nyosodo ke 50 euro. Habis 50 euro. Setiap bulan macam itu Pak Ustaz? Iya. Setiap bulan berkirim si A 25 ke kampung. Setiap bulan si B tak ada berkirim. Paling-paling pulsa dikirim ke omaknya. Itu pulsa 10 dulu. Betulah kan gawat si B ke bapak dan ibu. Abi diinyo ke 50 juta tu. Tak berkirim seketik juga ke kampung tu. Singkat cerita, ompek tahun karojo, tibalah surat dari kampung. Dapat surat dari si A. Si A buka surat dari kampung, dari ibu tercinta. Dibaca surat demi lembar. Halaman pertama, nampak salam dari ibu tercinta. Salam sayang anakku si A semata wayang. Engkau sudah lama merantau. 4 tahun pergi tak pulang-pulang. Mak rindu denganmu si A. Pulanglah nak. Lah 4 tahun waang merantau ke Korea. Teroga amak ke waang, baliklah nak. Itu halaman pertama pak. Berdenyut jantung si A membaca. Rupanya sang ibu amak rindu ke awak. Awak disuruhnya pulang kampung. Buka halaman selanjutnya. Apa isinya Pak Ustaz? Anak amak si A, duit yang waang kirim dulu tu indah amak pakai doh. Amak gunakan untuk membuat rumah untuk waang di kampung. 25 juta tu banyak tu nak. Amak bangunkan rumah mewah untuk waang. Balik waang besok ke lado rumah waang. Ke potong rumah waang nancak nak. Kata amak dalam suek. Balik lembaran nampak foto kobun. Iko kobun waang nak. Waang kirim dulu dapat membeli kobun. Balik lembar demi lembar. Nampak foto sawah. Iko sawah amak bolikan duit nan waang kirim. Supaya waang besok balik ada kerojo. Ada kobun, ada sawah. Kemudian bapak dan ibu, halaman terakhir di balik dek si A nampak foto perempuan cantik jelita. Iko tetangga awak dulu ko nak. Wang tinggal dulunya lun gadi leh. Kinilah gadinya. Bacito amak kinyo leo mau jadi menantu amak. Lai katanya, ko calon bini waang goyong. Pulanglah. Menengok foto anak gadi tu bapak dan ibu nak pulang je ke kio si A. Itu si A dapat surat dari kampung. Ternyata surat membuat si A rindu pulang
Kampung, rumah lah ada, kebun lah ada, sawah lah ada. Nak balik kio-kio, besok pagi datang ke kantor, bos, yo, bos, ambo nak riset, ambo nak mundur, ambo nak balik kampung. Apa kata bos perusahaan? Tak bisa. Kontrak ada sebulan le si A, engkau tak bisa pulang sebelum kontrak habis. Apa yang terjadi? Akhirnya si A bekerja di Korea selama setahun dengan perasaan rindu pulang kampung bapak dan ibu. Itu gambaran orang beriman. Kalaulah banyak kiriman ke akhirat bapak dan ibu, nak mati awak rindu awak nak mati kok. Kalau banyak amal soleh, rajin solat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin bimpak sedekah, itu kalau tiba malaikat sakit-sakit, indak awak takut mati dah bapak dan ibu. Orang beriman tu ndak takut mati dah, rindunya dengan mati. Siapa yang rindu balik kampung? Orang yang banyak bokal, yang banyak berkirim ke akhirat. Maka awak nan takut mati ke ya? Ikut nan ndak ada amal juga bapak dan ibu. Nan ndak mau berkirim ke nan takut mati ke? Kadang-kadang poi masjid, kadang-kadang dah. Kadang puasa, kadang indah. Kadang sedekah, kadang indah. Kadang mengaji, kadang indah. Kalau nan codoh turu ya takutnya pulang kampung tu bapak dan ibu. Kalau si A berkirim tiap bulan, makanya ingin pulang kampung. Lain dengan si B bapak dan ibu. Suwek yang datang ke si B, dibuka dek si B, halaman pertama langsung sumpah serapah dari amak. Iyo anak durhaka wa anggo, ompek bulan merantau ndak berkirim-kirim doh, pacuma waang amak godangkan, menyosal amak membesarkan waang, merantau ompek tahun gaji godang ndak berkirim seketik je dah. Paling-paling pulsa nan wang kirim tu amak ye. Iyalah wang durjana gonyo. Membaca suwek halaman pertama je pak, menggegek si B tu. Tengok halaman kedua, tengok yang di kampung lah susah amak kini. Umah lah nak rusak le, ndak ada kiriman waang dah. Tompek berkerojo ndak ada le. Jan wang pulang je si B, jan wang pulang je le. Pak cuma wang pulangnya, ndak ada guna wang pe merantau dah. Menengok halaman demi halaman pak, amak menyumpah tawi, amak mengupek tawi. Apa yang terjadi? Si B takut pulang kampung kerana dia tak berkirim-berkirim semasa di Korea. Besok pagi pergi ke perusahaan, datang ke bos manajer, bos, pak, bisa tak kontrak diperpanjang pak? Ambo nak memperpanjang kontrak. Apa kata bos perusahaan? Kontrak tak bisa diperpanjang, tak bisa dipersingkat. Engkau kontrak tinggal setahun, habis kontrak engkau berangkat pulang kampung. Setahun kerojo si B pak menggegek, takut pulang kampung. Kenapa? Karena tak berkirim ke akhirat, tak berkirim ke kampung halaman. Itulah gambaran orang beriman yang tidak berkirim-berkirim ke akhirat. Dia pasti takut meninggalkan dunia ini bapak dan ibu. Oleh karena itu banyak-banyaklah berkirim, karena orang yang kikir, orang yang dibenci oleh Allah. Allah benci dengan orang yang dititipkan harta, kemudian dia tahan, dia simpan, dia tahan, dia simpan. Nanti di akhirat harta yang kita cari, yang kita kumpulkan, yang kita hitung, yang tidak kita keluarkan di jalan Allah, yauma yuhma alaihi fi nari jahannam, nanti harta itu akan dipanaskan oleh Allah dalam neraka jahannam. Patukwa biha jibahuhum, setelah harta itu menggelegak. Menggelegak itu apa kalau bahasa awaknya apa sih kok? Mendidih. Kalau bahasa Kampar menggelegak apa? Menggelogak, mendidih. Setelah harta itu mendidih, patukwa biha jibahuhum, Allah timpahkan ke dahi kita. Wa junubuhum, Allah timpahkan ke usus kita. Wa zuhuruhum, Allah timpahkan ke usus kita. Allah timpahkan ke punggung kita. Apa kata Allah? Orang yang menyimpan-nyimpan harta, tak dia keluarkan. Hadza maka nastum, inilah harta yang engkau timbun, yang engkau simpan, yang tidak engkau keluarkan. Fazuku, rasakan azabnya hari ini. Bima kuntum taknizun, inilah akibat dengan apa yang kalian timbun, yang kalian simpan semasa di dunia. Hati-hati bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kalau tidak ingin harta itu nanti Allah timpakan kepada kita, jangan menimbun-nimbun, jangan kikir
jangan takut berbagi, kerana harta itu pada dasarnya dari Allah dan harus kita pulangkan, kembalikan kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kenapa kita tak boleh kikir? Kerana memang harta tidak akan dibawa mati, Bapak dan Ibu. Yajma'ul mayyita salasun, mayat akan diantarkan oleh 3 perkara: maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Siapapun yang meninggal besok pagi, dia akan diantarkan oleh keluarganya sampai ke liang lahat. Dia akan diantarkan oleh hartanya sampai ke tempat pelataran parkir, sampai ke liang lahat. Kasurnya, bantalnya, payungnya akan ikut mengantarkan dia. Kemudian dia akan diantarkan oleh amalnya. Lalu apa yang terjadi Pak Ustaz? Di sini peringatan Nabi harus kita dengarkan. 3 perkara yang akan mengantarkan kita. Ternyata yang 2 pulang ke rumah bapak dan ibu. Maluhu wa ahluhu fayarji'usnani, harta dan keluarga akan kembali ke rumah. Inilah yang mesti kita camkan, yang harus kita ingat. Ternyata harta tak akan dibawa mati, bapak dan ibu. Sekaya-kaya manusia takkan bisa mengganti kain kapan. Siapapun yang meninggal, walaupun dia pejabat, walaupun dia ustaz, walaupun dia orang tajir yang paling kaya di dunia, orang kaya takkan bisa mengganti kain kapan. Tetap kain kapannya tidak berjahit, tak bisa diganti dengan sutra. Itu bukti bahwa harta tak berpengaruh kalau sudah meninggal dunia, bapak dan ibu. Aku jangan bangga awak banyak harta, tak bisa mubah kain kapan awak dah. Tetap kain kapan awak kain tak berjahit, tak berkantong. Tak ada kain kapan berkantong dah, bapak dan ibu. Manusia takkan pernah membuat kantong. Itu menandakan tak satu pun materi dunia yang bisa dibawa ke akhirat, kecuali semasa hidup di dunia kita infak sedekahkan, kita kirimkan di jalan Allah. Tapi kalau lah mati awak, ndak socek pun harta nan bisa dibawa mati doh. Cincin amih nan amak simpan, perhiasan nan amak beli, nan amak pakai, takkan bisa dibawa mati. Mati awak malam ni nanti, perhiasan itu langsung dibuka di anak langsung. Ndak matu awak nan ditutup doh. Cincin tu nan dibuka di anak dulu. Kalau ndak mak cayo meninggal lah beko. Kalau nak tontu dah mak puangi anak dia membuka cincin tu meninggal lah beko. Hei, mak. Dia lah menengok, ambo lah menengok keluarganya membuka cincin maknya. Indak mato maknya dan ditutupnya doh. Awak di situ tau gak? Kebetulan amaknya tu cincinnya yang banyak. Ada 2 mil, 3 mil. Amaknya lah tu bulolang mato dia mati. Lagi konya mato amaknya dua menahan sakit mati tadi. Mato tu tak bulolang. Ndak ada mato kan ndak tak bulolang kalau mati tu dah. Apanya anak-anaknya buka cincin amak copek, buka cincin amak copek. Amak tak bulolang ndak mato tu nan ditutup dulu dah pak. Padahal sunnah menutup mato. Ikut cincin ni dibuka dulu tu tanda cincin tu ndak dilopeh di anak pai dua awak tu. Nan amak pakai giko di kampung tu. Mati mak beko malam tinggal sador. Maka jangan simpan. Ukuran zakat keluarkan, ukuran sedekah keluarkan, ukuran santunan keluarkan. Simpan. Ingat, harta tak bisa dibawa mati. Tadi sudah Ustaz Bobom sampaikan, kain kapan tak berkantong. Kita tak bisa menukar kain kapan sekayu apapun awak. Biarlah harta bertriliun, tak bisa mengganti kain kapan menjadi kain mewah, bapak dan ibu. Itu tanda duit tu tak berpengaruh ke awak. Aku jangan kiki-kiki je lah. Kau sudah ceramah kau. Tuku Soekarno masuk dan tuku 2000 tahun juga. Oh piti banyak 2000 tahun juga. Apanya 2000 tu sayang betul lah pak kau kedai ni. Sekali pergi Mas Haji 2000 juga ini. Kalau sanggup awak 20.000, jangan 2000 bo. Nan 80.000 tu keluar sawangnya besok tu. Kalau sanggup 20 Bapak Ibu.
Awak go hitung-hitungan awak kepada Allah. Allah Ta'ala tak ada hitung-hitungan ke awak ada buat amal cik lagi 10. Dibuat cik dibayar 100. Masa awak hitung-hitungan beramal? Kalau sanggup awak 100.000 berimpak pagi, subuh, jangan berimpak 10. Rugi bapak dan ibu. Sebab amalan tu bapa lo godang bukan karena awak seketik banyak. Bapa sanggup bukan itu. Sebenarnya Allah Ta'ala tu ingin menengok. Kalau sanggup awak melakukan 10, jangan kita buat 5. Kalau awak buat 5 berarti awak termasuk orang-orang yang perhitungan kepada Allah. Allah tidak suka dengan orang hitung-hitungan bapak dan ibu. Masa berimpak hitung-hitungan? Contoh, mak bayar anak yatim boleh. Jangan hitung-hitungan boleh rancak baik. Nak awak makan boleh biasa Pak Ustaz. Jangan boleh nak awak makan baik anak yatim. Boleh yang paling mahal tu baik. Awak biarlah makan boleh merah. Kok banyak awak godam biasa makan boleh balido lah dan impak sedekahkan. Jangan macam itu. Itu hitung-hitungan nama tu. Nanti zakat fitrah walaupun nak awak makan tu balido, keluarkan yang mahal. Itulah beramal tu bapak dan ibu. Iko mentang-mentang makan belido, keluarkan belido. Hitung-hitungan uang macam tu terus. Masa hitung-hitungan dengan Allah? Biarlah boleh merah makan. Pokok keluarkan CRP nanti. CRP keluarkan yang paling mahal tu. Yang 170 tu kolon zakat tu. Jangan boleh merah lah kolon misual lah. Tak makan ni orang nak. Ledonga bu. Ledonga. Itu kan ada panduan zakat besok tu. Jangan takut lah berlebih oleh. Zakat 35 Pak Ustaz, 35 lah bayu. 40, 50 pun tak masalah. Allah tu ingin awak tidak hitung-hitungan dalam beramal soleh. Makanya Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah, yakinkan hati bahawa harta tak bisa dibawa mati. Yakinkan hati kain kapan tak berkantong. Tak satu pun materi dunia nan bisa dibawa ke dalam kubur. Oleh karena itu, jangan kikir, jangan sempilik, jangan kedekun, jangan takut berbagi. Karena semua yang dicari, harta yang dicari dari pagi sampai malam, dari malam sampai subuh, dari subuh sampai siang, tinggal. Kebun sawit tinggal, kebun kota tinggal, ruko tinggal, gaji pensiun tinggal, aset tinggal. Kalau lah mati, tinggal sado bapak dan ibu. Kalau ndak nak tinggal bisa dibawa, waktu hidup kau infakkan, sedekahkan, bangunkan masjid, tolong pembangunan masjid, pembebasan tanah, tolong untuk pembangunan Masjid Agung Al-Madani. Insya Allah mati kita tidak akan menyesal karena kita berkirim semasa hidup dulu waktu kita mampu berkirim bapak dan ibu. Yang terakhir, kenapa tidak boleh kikir Pak Ustaz? Karena di akhirat harta yang disimpan, harta yang dihitung, harta yang dicari, kata Nabi SAW, dia akan berubah menjadi sujaan akra'u. Dia akan menjadi ular botak di akhirat bapak dan ibu. Pernah tak ayah ibunda mendengarkan kaji kau? Harta kita akan berubah menjadi ular berkepala botak, bercupang dua lidahnya. Dia akan mengejar kita yang menimbun-nimbun harta. Dipatoknya awak waang dulu bom yang menyimpan-nyimpan roto, dihantam di ular, mati kesakitan. Azab Ustaz Bambang pada masar. Dipatoknya lagi, dipatoknya. Apa kata ular? Akulah harta yang dulu engkau simpan, tak engkau keluarkan infak sedekahnya. Rupanya haroto nan awak simpan, kalau ndak awak keluarkan menjadi ular berkepala botak, lidah bercupang dua, berbiso bukan minta ampun, yang akan membuat awak sengsara. Dipatoknya, dikejarnya, dicatuknya awak besok di akhirat sampai awak terlunta-lunta di padang mahsyar bapak dan ibu. Makanya besok kalau ada orang kamang baru kok dikoja di ular godang itu ambo ponis ya. Konon kikik-kikik dulu dia dah.
Anda sawi besoknya. Apa kikik dulu kan ni dan tanggunglah nya dan. Tak akan ditolong-tolong besok dah. Kalau awak tolong so awak jadi kau jadi ulaknya uleknya tu kan ya. Awak lagi kau jadi ularnya besok. Apa ditolong-tolong biar kau jadi ular tu. Makanya jangan banyak-banyak wano menyimpan. Semakin banyak roto godang ular besok pak. Godang tiong soji ular bayang dapat dah. Atunan kan mau jawab besok. Makanya Ustaz Bom bentuknya gora-gora kaji malam kau bapak ibu. Tapi ikut peringatan keras dari Allah dan dari Rasulullah. Pokoknya Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, wa may yuqa suha nafsihi, siapa yang selamat jiwanya, dia keluarkan dari hatinya sifat kikir, tak lagi dia kedekut, tak pelit, faulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung hidup di dunia ini. Orang yang beruntung di dunia kata Allah, orang yang selamat dari kikir, dari pelit bapak dan ibu. Kalau nak beruntung, memang penyakit yang harus kita keluarkan lewat ibadah puasa Ramadan hadir kepada kita untuk menghilangkan sifat kikir itu. Mudah-mudahan kita berhasil dibina di Gambleng. Habis Ramadan disambut dengan zakat. Begitulah agama ini menyuruh kita tidak kikir. Habis zakat nanti sambut lagi dengan halal bihalal. Duit, uang dan uang, selalu berputar uang. Belum Ramadan masuk, uang kita sudah banyak keluar. Santunan anak yatim, santunan fakir miskin, acara mendoa, syukuran sebelum Ramadan. Bulan Ramadan duit tambah banyak habis. Beli pembukaan puasa, sedekah iftar, takjil untuk orang berbuka, sedekah lagi. Belum lagi untuk anak-anak, belum lagi buat kue, belum lagi kain raya, belum lagi pak nanti bayar zakat. Duit dan duit. Itu buktinya bulan ini kita tak boleh kikir bapak dan ibu. Hilangkan jauh-jauh sifat kikir, karena kita dituntut untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang susah, yang miskin. Oleh karena itu, kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, mudah-mudahan kita tersentuh dengan berpuasa siang hari sehari. Kita tersentuh dengan perasaan mereka yang susah makan. Oleh karena itu, keluarlah sifat kikir yang ada dalam diri kita. Orang kaya dermawan, kehidupannya pasti bahagia bapak dan ibu. Orang dermawan hidupnya pasti tenang. Orang yang dermawan hidupnya pasti berkah. Orang yang dermawan jarang sakit bapak dan ibu. Orang-orang kaya dermawan tu jarang sakitnya. Sebab orang yang selalu bersedekah itu akan membuat badannya sehat. Nabi yang berkata, bukan hanya Ustaz Bom menyampaikan, da'u mardatim bisadaqah, berobatlah kalian yang sakit dengan sedekah. Penyakit apapun sanggup saya berobat. Sanggup kita masuk rumah sakit puluhan juta. Ternyata obat yang paling hebat itu kata Nabi adalah sedekah. Sedekah mampu mengobati penyakit yang mungkin kata dokter mustahil untuk disembuhkan. Coba baca kitab Sa'ah wa Sa'ah yang diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Somad. Betapa banyak cerita-cerita kemuliaan seorang perempuan kaya raya di Arab Saudi yang luar biasa kekayaannya, perusahaan migas. Dia terkena penyakit kronis yang tak mungkin sembuh. Sampai-sampai dokter luar negeri berkata, 4 orang dokter berkata, ibu sudah dipastikan mati berumur 1 bulan. Makanlah, lantaklah sadonya, habiskanlah duit ibu kemana ibu nak pai, kata 4 orang dokter. Tapi apakah ibu itu melakukan yang disebutkan dokter? Tidak. Dia pulang ke kampung halaman, dia sedekahkan hartanya, dia sedekahkan ke masjid, dia sedekahkan ke musala, dia sedekahkan ke anak yatim, dia berikan kepada fakir miskin, ke panti. Apa yang terjadi? Hartanya habis dia sedekahkan. Besok sebulan, seminggu sebelum dia dikatakan oleh dokter mati, dia pergi lagi cek ke Amerika. 4 orang dokter terkejut. Apa kata dokter? Apa yang ibu buat balik dari Siko? Apa yang ibu makan? Tak ada dokter. Apa yang ibu buat sehingga penyakit ibu tak ada? 4 orang dokter tercengang. Penyakit kronisnya hilang seketika. Luar biasa. Tak ada lagi penyakit. Ternyata benar, sedekah bisa membuat kita sehat bapak dan ibu. Ustaz Bom itulah yang kami amalkan. Saya kalau sakit pak sedekah ubeknya. Anak yatim membocai.
Kalau lah ponyong-ponyong mak biar anak yatim piti 10,000 sawang. So sehat dia balik tu. 10,000 nya. Apa banyak-banyak, hendak tolong banyak-banyak dah kan? Hendak level awak dah kan dia. Level 10,000 baik. Anak yatim 30, anak yatim 20. Tu sudah bersedekah tu baik macam bau bek wak. Cubalah kalau nak percaya. Sedekah tu sehat insya-Allah. Tak berdutur Nabi Muhammad tu dah. Nabi tak berdutur. Awak dah berdutur juga Ibu. Nabi tak ada berdutur dah. Cuba amalkan. Ano nak acok-acok sakit tu sedekah ubeknya. Tak ju sehat dah Pak Ustaz. Sedekah tambah leh. Tak ju sehat dah. Tu tunggu je lah. Tu kalau tak ju sehat ni tunggu je lah. Mudah-mudahan husnul khotimah awak dah. Biasanya insya-Allah sehat bapak dan ibu. Insya-Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir kami sampaikan kita dukung program iktikaf. Memang ikolah intisari Ramadan. Rugi Bapak Ibu, ayah ambo kalau ndak ikut iktikaf rugi. Ambo yang nyobek rugi. Lailatul Qadar tu asli Bapak Ibu. Ndak cito kaleng-kaleng tu. Siapa yang menganggap Lailatul Qadar kaleng-kaleng berarti imannya tidak sempurna. Lailatul Qadar tu asli ada dan Allah akan berikan. Bukan tak bisa digapai. Kenapa selama ini tak dapat Lailatul Qadar? Program Lailatul Qadar tu tak pernah kita lakukan. Puncak program mencari Lailatul Qadar tu bukan hanya puasa siang hari, solat tarawih malam, khatam Quran sampai baca Quran sampai khatam, tiap malam subuh bersedekah, banyak solat sunat. Ada program puncaknya dan itu dilakukan Nabi sampai Nabi meninggal. Apa Pak Ustaz? I'tikaf 10 terakhir. Pindah lolok ke masjid Kamang, ke masjid Al-Madani kau besok. Lolok siang hari di rumah, malam awak begadang di siko. Buat program baca Quran, buat program kita muhasabah, solat tahajud 8 rakaat, berdoa, berzikir sampai sahur. Sahur disediakan oleh Masjid Agung Al-Madani. Apa jualeh? Dapat Lailatul Qadar tu insya-Allah. Amin. Dapat surang doakan awak sesama. Asal ada surang dapat doakan sesama. Tak perlu sesama dapat ada seorang dapat di kamang gua melotui berkah di kamang besok Allah. Amin. Jangan bupati sudah di Kamang Baru gua. Amin. Ndak bicayu dah. Datang besok tu. Ada program besok tu insya-Allah. Rugi Bapak Ibu kalau nak ikut program ni gua. Sempat-sempatkan. Malam itulah yang perlu kita isi Bapak dan Ibu. Balik dari tarwih besok pulang sebentar. Kok ada yang kena makan dulu. Kok tidur gak 2 jam, 3 jam, jam 2 boleh kau main. Nanti programnya ada dari masjid. Solat lagi 8 rakaat, tambah witir, tambah muhasabah, tambah nanti belajar tahsin, baca Quran, belajar agama, insya-Allah sampai sahur. Jam 4 sahur bersama. Yakin dan percayalah kalau kita lakukan program itu, kita bersenuzon mudah-mudahan Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal. Berdoa dan kita berdoa malam itu sebanyak mungkin. Semoga doa kita betul-betul dikabulkan oleh Allah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada kesempatan yang lebih indah melainkan beramal di bulan suci Ramadan. Sakit-sakitkan badan datang ke masjid, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, infak sedekah, jangan berfikir, jangan tanggung-tanggung. Kalau sanggup bagikan harta. Jangan pikirkan Bapak dan Ibu bagaimana nasib anak saya nanti. Anak kita justru belum tentu dapat menolong kita. Yakin dan percayalah harta itu akan diganti oleh Allah. Dan sempat-sempatkan iktikaf. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Bom sesekali datang ke Kamang Baru, dan ketika datang saat ini dia menyampaikan kaji yang mungkin Bapak Ibu tak sedap hati memikirkan, tak sedap telinga mendengarkan, tak sedap hati merenungkan. Kami 10 sembah jari, 11 masuk kepala. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Jangan salahkan ceramah kami Bapak dan Ibu kalau hati Bapak Ibu yang bermasalah. Yang salah itu bukan ceramah. Kadang hati kita yang sakit, kita bilang pula ceramah yang tak sedap. Macam air Zam-Zam. Air ini Bapak Ibu, ini boleh diminum ini, boleh. Tapi kalau dituang ke dalam gelas, gelasnya ada kotoran,
tak mau nak meminumnya, tak mau. Yang salah bukan air ini, gelasnya itu yang bermasalah, ada kotoran di dalam. Makanya jangan salahkan ceramah ustaz, yang salah itu hati awak. Aku bersihkan hati, bawa berzikir, bawa mengaji, supaya tidak tersinggung mendengarkan ceramah ustaz bombong. Bapak ibu yang kayu-kayu di dalam yang mampu-mampu, ambo tidak tentu apa ko kayo, apa ko kayo, apa ko kayo, apa ko tidak tentu di ambo. Demi Allah, saya tidak tahu orang kaya mana yang tak kaya. Kadang kayu tu tidak bisa ditengok dari gaya dah pak. Ada gayanya mantap tapi tidak kebiti dah. Gaya masuk baju tarwiyah. Ada apa tu gaya biasa-biasanya tapi banyak biti. Itulah tak tentu di ambo dah. Ambo mengaji, ambo sampaikan, mudah-mudahan masjid awak yang banyak hutang bo copek lunasnya. Amin. Berdoa awak amin. Amin. Ndak no duit awak dok, banyak orang kaya nanti yang akan datang mengantarkan infak sedekahnya. Berdoa kita kepada Allah, program-program Masjid Agung Al-Madani akan terrealisasi dan jemaahnya akan luar biasa. Semangat selalu datang memakmurkan masjid insya-Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Kalau ada bahasa tak berkenan, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan umur panjang badan sehat, kita dipertemukan kembali oleh Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.